Jumpa lagi dengan saya Coach Anggi dan tentunya masih ditemani bersama Coach Diva. Di sini dalam obrolan pulang kerja kita akan membahas topik yang semakin menarik ya. Di video sebelumnya teman-teman mungkin sudah melihatnya bahwa kita ternyata akan dipengaruhi 3 mekanisme otak yang membuat orang lain tidak nyaman dengan kita ya. Ada fight, freeze, dan flight. Nah, sekarang bagaimana dong caranya supaya kita bisa membuat orang lain semakin nyaman dengan kita dan kita juga dalam berhubungan dengan orang lain kita pun merasa nyaman. Pasti akan ada sesuatu yang bisa kita pelajari nih. Langsung bersama ahlinya dengan Coach Diva. Nah, Coach Diva bisa share nih apa yang bisa membuat kita semakin saling nyaman nih dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, oke, Coach Anggi. Pernah dengar satu lagu? Sentuhlah dia tepat di hatinya. Nah, jadi yang perlu disentuh apa ya? Hatinya. Nah, bagaimana cara menyentuh seseorang itu tepat di hatinya? Artinya, ya orang itu akan nyaman dan kemudian merasa, aduh, hatinya itu betul-betul tersentuh ya dengan kehadiran kita ya. Itu kalau apa? Kalau kita itu betul-betul memperlakukan mereka sesuai dengan profilnya. Sesuai dengan profil. Ya, profil di sini artinya personality profiling ya. Karena tiap orang itu punya profil diri yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, ini caranya mudah sekali. Nah, Sobat Achievers. Nah, Sobat Achievers juga kalau misalnya ingin membuat orang-orang yang ada di sekitar ya, di sekitar Sobat Achievers lebih nyaman. Nah, ini kita bisa kenali dulu profil diri kita. Karena sebelum kita mengenali orang lain, kita kenali dulu profil diri kita. Seperti itu ya. Nah, kira-kira berarti ada beberapa profil orang yang berbeda-beda ya, Coach Diva ya? Ada apa aja tuh profil-profil dari kepribadian kita? Ya, begini Coach Anggi, kalau misalnya banyak sekali ya, nah yang kemudian membagi profil-profil itu ya, nah ada yang membagi menjadi 16. Nah kalau 16 itu kayaknya untuk diingat itu kan nggak terlalu mudah ya. Nah jadi saya akan sharing 4 profil saja. 4 profil diri. Hanya 4 ya. Berarti ingat dong teman-teman ya, apa saja sih Coach Diva? Nah ada di tangan ya, sesuai dengan jumlah jari tangan kita ya. Nah ada 4. Nah dan kalau kita lihat, kita gali ya, saya akan mengajak Coach Anggi dulu nih. Nah pernah dengar istilah ekstrovert dan introvert? Ya, pasti sudah familiar ya teman-teman ya tentang ekstrovert dan introvert. Ya, dengar Coach. Kalau orang ekstrovert gimana biasanya? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya suka bicara ya, suka tampil malah. Suka bicara, ya suka tampil. Dan kemudian biasanya berbicara dulu, baru dipikir atau mikir dulu, baru bicara biasanya. Bicara dulu kadang-kadang ya, baru kemudian dipikir kenapa gue ngomong itu ya. Itu adalah ciri-ciri orang ekstrovert ya. Okay. Biasanya juga kemudian langkahnya cepat, orangnya aktif. Nah, ekstrovert ini bisa kita bagi 2. Nah, di sini adalah tipe dominan dan influence. Dominan dan influence teman-teman ya. Ya, dan bedanya apa? Dominan dan influence nanti kita lihat. Ya, nah jadi itu yang di ekstrovert. Yang kedua, kita masuk nih ke tipe introvert. Tipe introvert. Nah, kira-kira menurut Coach Anggi, kalau tipe introvert ciri-cirinya seperti apa sih? Itu kayak saya banget tuh. Dulu saya itu introvert banget loh Coach ya. Jadi pasti introvert itu biasanya malu tampil, terus ya pokoknya pemalu, nggak suka tampil, lebih suka menyendiri seperti itu ya Coach ya? Ya betul sekali, kan in ya masuk ya. Sebenarnya di dalam rumah aja gitu. Nah kalau untuk introvert biasanya ini memang mereka cenderung untuk berpikir dulu baru bicara. Nah, jadi memang nggak speak up biasanya. Kenapa? Karena memikirkan dulu, ini benar nggak ya saya sampaikan? Ini menyinggung orang lain nggak ya? Ini data-datanya sudah akurat belum ya? Sehingga saya punya supporting data yang kuat. Seperti itu orang introvert. Nah, orang introvert juga biasanya itu fokusnya adalah apa? Mikir dulu, baru bicara. Seperti itu. Dan memang tidak seaktif orang ekstrovert. Nah, orang introvert ini dibagi menjadi 2. Ada tipe steadiness dan tipe compliance. Steadiness dan compliance untuk di tipe introvert ya. Nah, uniknya antara introvert dan ekstrovert ini ada kesamaannya, yaitu di dalam fokusnya. Nah, kalau kita lihat tadi kan kalau untuk yang ekstrovert ada tipe dominan ya. Nah, dan kemudian tipe influence, introvert adalah tipe steadiness dan compliance. Kita sekarang lihat kalau
di dalam fokusnya, orang dominan dan compliance itu sama-sama fokus terhadap tugas. Oke. Ya, jadi dalam pikirannya adalah apa? Kerja. Nggak ketemu orang, nggak apa-apa ya. Yang penting kerjaan beres. Seperti itu. Perbedaannya apa? Meskipun sama-sama fokusnya kepada kerja tadi, perbedaannya adalah orang dominan biasanya cenderung untuk apa? Pokoknya hasilnya cepat selesai, pekerjaan cepat selesai, hasilnya seperti apa. Nah, jadi result oriented itu orang dominan. Sedangkan untuk orang compliance detail sekali. Nah, betul-betul presisi sekali. Nah, jadi urutan prosesnya itu sangat dinikmati. Jadi proses oriented itu adalah orang compliance. Jadi kalau terkait dengan fokusnya tadi ada dominan dan compliance, di mana dominan itu orientasi hasil, yang penting cepet ya hasilnya selesai. Tapi kalau compliance itu prosesnya, jadi mungkin agak lebih teliti, lebih lama gitu ya coach ya. Tapi karena yang penting dia melihat prosesnya itu sudah berjalan dengan sempurna dengan baik begitu ya. Ya betul, karena biasanya orang compliance tidak ingin membuat ketidaktepatan dalam penyelesaian pekerjaannya atau tugasnya, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali masuk ke dalam dua tipe yang belum kita bahas nih. Ya, jadi di sini ada tipe, apa sih kesamaannya? Kesamaan fokus antara tipe influence dan steadiness. Di dalam tipe influence dan steadiness sama-sama fokusnya adalah kepada apa? Kepada orang. Ya, kalau tadi nggak ketemu orang nggak apa-apa gitu ya. Kalau sekarang influence dan steadiness harus ketemu orang. Ya, orang itu energinya gitu. Itu untuk tipe influence dan tipe steadiness. Nah, bedanya antara influence dan steadiness dalam berhubungan dengan orang seperti apa tuh, Coach? Ini menariknya. Kalau untuk orang influence ya biasanya senang bertemu dengan banyak orang. Seperti itu. Dan kemudian biasanya orang influence itu yang menjadi apa? Center of attention. Nah, pusat perhatian. Nah, dapat energi dari banyak orang di sekitarnya. Seperti itu. Nah, dan kemudian kalau orang steadiness, nggak apa-apa deh, nggak terlalu banyak orang, tapi hubungannya dalam. Nah, senang memberikan perhatian. Beda ya? Kalau influence menjadi senang diperhatikan, menjadi pusat perhatian. Kalau tipe steadiness senang memberi perhatian. Nah, itu bedanya. Wah, menarik sekali ya. Jadi kalau terkait dengan kuadran yang satunya nih ya, berhubungan dengan orang ya, influence dan steadiness. Tadi kalau influence itu senangnya diperhatikan, tapi kalau steadiness itu senangnya memperhatikan orang lain. Nah, kalau teman-teman, sudah tahu dong di tipe apa nih teman-teman? Ada dominan, influence, steadiness atau compliance. Menarik sekali ya coach ya. Nah, tentunya mau dong kalau kita bahas lebih lanjut, tonton ya, simak lebih lanjut video-video kita berikutnya nanti. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.